البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin yang hadis yang keempat, wa an Abi Khubayb bi dhammil kha al-mu'jamah, yaitu kha-nya di dhammah. Kha sendiri zaman dulu dia titiknya belum ada sehingga harus dikasih dhammah dengan al-mu'jamah, yaitu yang ada titiknya. Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam al-Qurashi. Kalau di sini beliau nulisnya Al-Quraisy, dua-duanya boleh, tapi yang ma'ruf dalam shorof adalah rayaknya dihilangkan. Quraisy. Seperti Bani Sulaim As-Sulami Al-Asadi radhiyallahu anhuma. Qal lamma waqafa Zubairu yaumal jamal. Ketika Az-Zubair melihat waqafa berdiri atau melihat, dua-duanya mungkin, yaitu berdiri. Yauma di sini dia adalah sebagai dzaraf bukan maf'ul bih. Pada hari perang Jamal itu, yaitu perangnya antara siapa? Antara pasukan Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Ini musibah yang sangat menyedihkan. Mereka sama-sama tidak ingin perang, tetapi karena Khawarij membuat adu domba sehingga terjadilah perang yang mana puluhan ribu atau belasan ribu para sahabat dan tabi'in itu meninggal. Kenapa? Kita tahu ini adalah fitnah yang disebabkan oleh Khawarij dikarenakan mereka memberontak kepada Utsman. Utsman dalam keadaan tidak melawan sama sekali, tetap mereka bunuh. Kemudian Kemudian Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai Amirul Mukminin, tetapi keadaan di Madinah sudah semakin kacau. Sementara Ali tidak suka fitnah, maka Ali memindahkan kekuasaan kemana? Ke Kufah. Dan itulah nanti yang berlanjut, tapi dilanjutkan nanti di zaman Bani Abbasiyah itu. Adapun kalau zaman Bani Umayyah dipindah ke Syam. Sementara Ali sendiri masih sibuk berperang melawan orang-orang Khawarij sendiri. Tapi belum, itu nanti melawan Khawarij itu nanti. Yaitu pasukan ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau waktu itu ada di Mekah dengan kebanyakan para sahabat. Karena kita tahu Khawarij memanfaatkan kosongnya Madinah dengan dengan di zaman haji itu. Jadi di zaman haji di waktu bulan suci, ternyata mereka menumpahkan darah termasuk orang terbaik di alam semesta ini, orang ketiga terbaik. Yang mana mereka ini, orang-orang terbaik inilah yang berjasa kepada Islam. Khawarij apa jasanya? Di mana mereka telah menundukkan orang-orang kafir? Mana? Nggak ada. Sampai sekarang justru mereka yang membuat kacau di negara Islam, bukan di negara orang kafir. Kalaupun membuat kacau di negara orang kafir itu jumlahnya terlalu sedikit dan mengacaukan muslimin lagi dibandingkan dengan kekacauan yang mereka lakukan di negara muslimin. Itu Khawarij sejak zaman pertama. Kenapa mereka tidak melakukan pemberontakan istilahnya ke Heraklius? Kenapa justru berontaknya ke Utsman? Ini jahatnya mereka. Baik. Sementara ketika Aisyah mendapatkan kejadian itu, beliau sedih. Demikian pula Zubair bin Awam, demikian pula Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian Aisyah bertekad untuk pulang ke tempat Ummahatul Mukminin, yaitu di Madinah. Tetapi waktu itu Az-Zubair bin Awam dan juga ribuan sahabat dan para tabi'in yang lain meminta Aisyah pergi ke Irak. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mendamaikan peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Karena Muawiyah, beliau menuntut darah paman beliau yang terbunuh itu, dan itu hak beliau. Sementara Ali mengatakan, jangan tuntut darah dulu, tapi kalian itu membaiat saya karena saya perlu kekuatan besar untuk menghadapi para penjahatnya itu. Karena penjahatnya sekarang mereka berkumpul di pasukan saya. Ali kalau hendak melakukan pembersihan, jelas tenaganya tidak cukup. Beliau perlu bantuan dari Ahlu Syam. Sementara Ahlu Syam mengatakan, kami tidak akan membaiat Anda sampai Anda menegakkan menyerahkan para pembunuhnya itu. Sementara Ali merasa tidak kuat tenaganya. Akhirnya karena terjadi perselisihan pendapat ini, terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah dalam perang Siffin itu. Nah, sementara yang di Makkah, maka mereka mengatakan, wahai Ummul Mukminin, Anda adalah ibu bagi semuanya. Sementara kalau kita harapkan kalau Anda tidak pulang ke Madinah, tapi Anda langsung berangkat lagi menuju ke Irak, maka
diharapkan mereka akan mau mendengar ucapan Anda dan mereka mau berdamai. Niat para sahabat baik, tetapi apa, memang ini adalah musibah. Kejadian itu adalah musibah. Dan ini sengaja kita bahas karena apa? Banyak orang Khawarij yang mereka menjelek-jelekan. Khawarij dari kalangan Ikhwanul Muslimin menjelek-jelekan Utsman, kemudian balik menjelek-jelekan Ali dan seterusnya. Maka kita perlu apa? Meluruskan sejarah itu. Sejarah ini banyak dibahas oleh Imam Ibnul Wazir di dalam Al-Qasim wal Qawasim minal Fitan. Di samping juga dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ini penting agar orang tahu kisahnya tidak seperti yang disebutkan oleh Sayyid Qutb dan lain-lain itu. Maka apa? Ketika Aisyah ingin pulang, maka para sahabat tadi, Zubair bin Awam, demikian pula siapa? Tolha bin Ubaidillah mengatakan, kita ingin mengajak Anda ke Kufah di sana untuk apa? Untuk mendamaikan dua muslimin besar, kaum muslimin yang sedang bertempur itu. Ketika dibujuk-bujuk itu, maka akhirnya Aisyah pun berangkat. Sementara Ummahatul Mukminin yang lain tidak rela. Karena apa? Ummahatul Mukminin mengingatkan, Rasulullah telah berpesan, setelah saya meninggal jangan kalian keluar rumah. Karena apa? Memang Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain, bilang kepada Ummahatul Mukminin nanti akan terjadi fitnah. Dan Rasulullah telah bilang kepada Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih, nanti akan terjadi fitnah antara engkau dengan Aisyah. Maka Ali mengatakan, wahai Rasulullah, sayakah orang yang celaka itu? Maka Rasulullah mengatakan, tidak, engkau bukan orang yang celaka, tetapi hendaknya engkau amankan Aisyah ke tempat pengamanan dia nanti. Dan ternyata betul kejadian itu berlangsung. Aisyah dengan ijtihadnya, niat baik, maka beliau berangkat ke Kufah. Ketika sampai di perairan Hauab dengan sanad yang sahih, terdengar suara lolongan anjing yang banyak. Aisyah bertanya, tempat mana ini? Maka para sahabat mengatakan, Ma'ul Hauab, ini adalah perairan Hauab, oase Hauab. Maka Aisyah mengatakan, la urani illa roji'ah, saya tidak berpandangan kecuali saya harus pulang, karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya, yaitu di hadapan Ummahatul Mukminin, siapa dari kalian wanita yang nanti adalah dia naik naik onta yang kepalanya berbulu, dan dia nanti akan dilolong oleh anjing yang banyak menggonggong di wilayah Hauab, dan nanti sekian banyak pembunuhan terjadi di sekeliling dia dan dia hampir mati. Rasulullah tahu, tapi Rasulullah membuat isyarat, tidak menyebutkan terang-terangan karena sesuai dengan wahyu Allah. Maka Aisyah mengatakan, ternyata sayalah orangnya, maka saya harus pulang. Maka padahal jaraknya sudah tidak terlalu jauh dengan wilayah sana. Maka Tolhah dan Az-Zubair bin Awam mengatakan apa? Anda jangan pulang, Anda sudah sampai di sini, dan kita berharap agar kaum mukminin akan terdamaikan karena melihat ibu mereka. Ketika dibujuk-bujuk itu, akhirnya Aisyah terus berangkat. Sementara di Kufah terjadi kegoncangan. Kenapa? Karena memang tidak semua sahabat yang bersama Aisyah itu, tidak semua orang yang bersama Aisyah mereka niatnya sama. Banyak di antara mereka adalah dari orang-orang Bani Umayyah, yang mereka itu ingin ingin menuntut darah, sementara mereka tahunya Ali itu mendukung orang-orang Khawarij, karena orang Khawarij bergabung di pasukan Ali memang. Maka berita sampai ke Kufah dalam keadaan orang Ali sedang sibuk menghadapi perang orang-orang Syam. Sekarang dari Ahlul Madinah yang melewati Makkah juga sedang akan melawan mereka. Anda lupa jumlahnya waktu itu ribuan, banyak sekali yang datang dari Makkah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sekarang saya diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Saya diuji dengan Aisyah atau an-nas linnas, orang yang paling ditaati oleh manusia sekarang. Karena Ummahatul Mukminin di mana-mana ibu suri jelas sangat ditaati, ibu suri atau permaisuri al-muhim. Dan saya diuji dengan Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, orang yang paling pandai. Dalam keadaan bentuknya sekarang adalah semuanya memerangi saya. Karena kondisinya memang berita yang tersebar seperti itu. Kemudian maka Ali bin Abi Thalib mengirimkan beberapa sahabat yang setia untuk mengkonsolidasi pasukan. Mau nggak mau keadaan seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib mengirimkan Abul Yaqdhan. Abul Yaqdhan itu adalah Ammar bin Yasir, pergi ke Basrah, berkhutbah mengatakan demikian. Kalian tahu, aku tahu bahwasanya memang Aisyah adalah istri Rasulullah di dunia dan di akhirat, tetapi kalian sedang diuji. Kalian taat kepada dia ataukah taat kepada Allah? Sementara dalil Al-Quran wa Sunnah menunjukkan taat kepada pemimpin yang telah dibaiat. Maka kemudian betul-betul terjadi pertemuan dua pasukan di lupa nama tempatnya itu, di dekat Basrah sana. Kemudian para sahabat ketika melihat kejadian itu, belum perang, maka mereka melihat ini keadaan berbahaya. Dua kelompok sama-sama
sama-sama panas. Maka Tolha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam dan pihak Ali dan sebagainya, mereka berkumpul di satu kemah. Mereka mengatakan, kami datang bukan untuk perang, tetapi kita ingin mendamaikan antara Anda dengan Muawiyah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian terjadi kesepakatan, kita damai, kita menyatu, dan kita akan apa? Kita akan memeriksa apa yang menyebabkan terjadinya Utsman terbunuh dan siapa aja pembunuhnya. Berita ini sampai kepada orang-orang Khawarij yang di dalam pasukan Ali. Maka mereka khawatir, nanti kalau 3 pasukan besar muslimin bersatu, kita yang celaka. Maka mereka malam itu langsung membuat tipu daya, yaitu apa? Mereka menyusup di pasukan Aisyah. Pasukan Aisyah itu malam hari, maka orang-orang yang menyusup di pasukan Aisyah menembakkan panah banyak sekali ke pasukan Ali. Yang di pasukan Ali taunya apa? Ini kita diserang dari pihak Aisyah. Hanya perang dahsyat malam itu. Sampai hari berikutnya, sampai yang terbunuh adalah ribuan atau belasan ribu itu. Kemudian apa? Ya karena Ali tahunya seperti itu, ya sudah. Beliau perang, tapi beliau berpesan jangan sampai kalian menyakiti Ummul Mukminin. Ketika itu pasukan Aisyah hancur. Bahkan pasukan yang mengawal kemah Aisyah yang ada di atas onta tadi pun apa? Betul-betul apa? Banyak yang sudah mati. Hampir-hampir Aisyah juga meninggal. Maka Ali bin Abi Thalib memotong apa itu namanya? Kaki-kaki onta itu. Ontanya besar, tinggi, mudah kena panah nanti Aisyah. Kakinya dipotong, kemudian ontanya jatuh. Aisyah langsung apa? Diambil oleh Ali dengan pasukannya, diamankan. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya, itulah kisah tentang perang Jamal yang disebutkan di sini. Ketika itulah terjadi apa? Tasfiyah dengan kehendak Allah. Akhirnya apa? Orang Khawarij semuanya keluar dari pasukan Ali, mengatakan Ali telah kafir. Dengan alasan apa? Kenapa dia mau berdamai dengan Muawiyah? Berdamai dengan apa? Dengan manusia. Padahal harusnya hukum itu kepada Al-Quran. Kenapa hukum diserahkan kepada apa? Kepada 2 orang wakil itu. Wakil dari Muawiyah adalah siapa? Adalah Amr ibn al-As. Wakil dari Ali adalah siapa itu? Abu Musa al-Ash'ari. Maka ini Ali telah kafir, berhukum kepada manusia. Kemudian Ali juga telah kafir. Kenapa? Dia menentang Al-Quran. Al-Quran telah membolehkan apa? Telah mengambil tawanan dan hamba sahaya. Dia telah menangkap Aisyah. Kenapa dia tidak kemudian menjadikan sebagai hamba sahaya? Kata dia. Walaupun nanti semuanya dibantah oleh Ibnu Abbas dengan Al-Quran juga. Kalah mereka semua. Cuma syahidnya apa? Dengan terjadinya perang Jamal ini justru terpisahkan pasukan kaum mukminin dengan apa? Orang-orang Khawarij nanti. Sehingga mudah bagi Ali untuk menghancurkan mereka di Nahrawan. 6.000 orang mati semua. Kecuali apa? Tinggal kurang lebih adalah 9 orang atau 8 orang Khawarij yang lari itu. Inilah kisah tentang perang Jamal itu. Dan para ulama sepakat, disebutkan oleh Ibnul Wazir kalau tidak salah dalam Al-Qasim wal-Awasim, bahwasanya apa? Seluruh darah yang tertumpah dari kaum muslimin di perang itu semua, maka itu dosanya dipikul oleh orang-orang Khawarij. Tinggal betul aja. Satu darah muslimin itu lebih apa? Berharga daripada dunia seisinya. Lebih berharga daripada langit dan bumi. Berapa ratus ribu waktu itu dalam peperangan semuanya tadi. Mereka yang akan memikulnya. Karena mereka lebih apa? Lebih merasa mudah untuk membunuh muslimin daripada pergi ke orang kafir untuk membunuh orang kafir. Itu buruknya orang Khawarij. Ini kisah perang Jamal disebutkan di sini. Ketika Az-Zubair berdiri di waktu perang Jamal, dia memanggil saya, memanggil anaknya yang baik ini, yaitu siapa? Abdullah ibnu Zubair. Fakumtu ila jambih. Kemudian saya berdiri ke samping beliau, yaitu di sisi entah kanan entah kiri. Faqal, ya bunai, innahu la yuqtalul yawma illa zalimun aw madlum. Wahai anakku sayang, sesungguhnya tidak ada yang terbunuh pada hari ini kecuali orang yang zalim atau terzalimi. Wa inni la urani illa sa'uqtalul yawma madluman. Dan saya tidak menyangka. Kalau aro artinya berpandangan, kalau uro itu artinya menyangka. Saya tidak menyangka saya ini kecuali akan terbunuh hari ini dalam keadaan terdolimi. Memang niat beliau baik, walaupun ijtihad yang sebenarnya menyebabkan apa? Bahaya terjadinya perang Jamal. Tapi niat beliau baik dan beliau terdolimi. Kenapa? Disebutkan kisahnya dengan sanad yang sahih, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Betul-betul apa? Ketika itu sudah berhadapan antara Ali dengan Az-Zubair. Maka Ali bertanya, wahai Az-Zubair, bukankah engkau tahu Rasulullah telah bersabda demikian. Man kuntu waliyuhu fa aliyu waliyuh. Barang siapa aku adalah wali dia,
maka hendaknya Ali menjadi wali dia. Maka dia mengatakan benar. Kemudian apa? Kemudian Az-Zubair pun pergi meninggalkan medan perang itu. Karena memang semula mereka tidak ingin kelahi. Cuma kondisi pasukan semacam itu keadaannya kacau. Tapi begitu ada nasihat dari Ali dan disebutkan beberapa dalil yang lain kewajiban kepada Ali dari Rasulullah, kewajiban para sahabat terhadap Ali, maka Zubair pun meninggalkan medan perang. Tapi ketika beliau meninggalkan medan perang, beliau sedang tidur di bawah pokok itu, ternyata beliau dibunuh oleh Ibnu Nawahah, kalau tidak salah namanya. Ya, dia yang membunuh dalam keadaan dalam keadaan Az-Zubair tidur. Nah, beliau dibunuh dalam keadaan terdolimi. Kemudian Ibnu Nawahah ini yang membanggakan diri, kalau tidak salah Ibnu Nawahah atau yang satunya, membanggakan diri di hadapan Ali bahwasanya saya yang membunuh Zubair. Maka Ali bin Abi Thalib, dan ini disebutkan di dalam di dalam Shahihul Musnad punya Syekh Muqbil, mengatakan Ali bin Abi Thalib mengatakan hendaknya pembunuh Zubair bergembira dengan neraka. Karena aku mendengar Rasulullah mengatakan likulli nabiyyin hawari wa hawariyi Az-Zubair ibnul Awwam. Setiap nabi punya sahabat setia, dan sahabat setiaku adalah Zubair bin Awwam. Nah, walaupun ini pembela Ali, tetapi tetapi karena dia membuat jarimah, Ali tegas mengatakan seperti itu. Gembiralah dengan neraka kamu. Baik, makanya inilah yang dimaksudkan bahwasanya Az-Zubair bin Awwam beliau terbunuh dalam keadaan terdolimi. Kisah berikutnya besok insya Allah, wallahu a'lam. Yaitu kelanjutan hadisnya. Tadi disebut di Bidayah wa Nihayah. Iya, untuk yang masalah dialog antara Zubair dengan Ali dan juga kisah perang Jamal panjang di situ. Bidayah wa Nihayah. Masalah perang Jamal disebutkan di tadi juga yang kita sebutkan pertama tadi, Al-Qawasim wal Qawasim minal fitan. Kalau tidak salah itu punya Ibnul Arabi, bukan punya Ibnul Wazir, punya Ibnul Arabi. Baik, kalau punya Ibnul Arabi membahas hampir sama dengan ini, tapi kalau tidak salah judulnya Raudhul Basim, kalau tidak salah. Karena Ibnul Wazir, iya, beliau punya kitab yang sama, Al-Qawasim minal Qawasim juga. Raudhul Basim ini ikhtisarnya sama, membahas itu juga. Jadi boleh jadi Ibnul Arabi dengan Ibnul Wazir membahas itu.